Dahulu kala di sebuah pulau kecil di lepas Samudra Pasifik, hiduplah dua orang teman, Casper dan Falky. Keduanya tinggal bersama dan mencari nafkah dari memancing. Dunia belum pernah melihat persahabatan seperti mereka. Hei, Casper, matahari hampir terbit. Bangunlah cepat. Mengapa malam berlalu begitu cepat? Setidaknya harus 4 jam lebih lama. Aku sudah terbangun 4 jam yang lalu, temanku. Dan aku sudah mendapatkan hasil tangkapan kita untuk hari ini. Sekarang aku harus pergi ke pasar. Kita pasti dapat harga yang bagus untuk ikan traut gemuk ini. Apakah penting jika kau mendapatkan beberapa koin lebih sedikit? Tidak sedikit uang yang akan aku ambil. Kau lihat, suatu hari nanti aku akan menemukan harta karun yang sangat banyak. Jangan harta karun lagi. Tunggu dulu. Kemarin aku mengambil setumpuk selada segar dan wortel yang baru yang renyah. Kau menyukai salad itu. Jadi aku mengemasnya untuk makan siangmu dengan sup jagung spesialku dan kita akan pergi bersama. Aku perlu mendapatkan lebih banyak paku dan ubin untuk memperbaiki atap rumah yang bocor. Tidak ada tukang kebun, juru masak, atau tukang yang lebih baik daripadamu di seluruh pulau ini. Tapi apapun yang ingin kau lakukan, lakukan dengan cepat. Aku ingin sampai di sana sebelum para nelayan yang lainnya tiba. Tidak ada yang menjual ikan segar yang enak di pagi hari. Orang membayar jauh lebih tinggi untuk itu. Jadi dengan cara ini, mereka menjalani kehidupan yang damai dan sejahtera. Falky, orang yang cerdik dan rajin, akan menangani penangkapan ikan dan berdagang, menghasilkan sejumlah uang untuk mereka berdua. Dan Casper, yang lebih santai dan malas dari keduanya, hanyalah senang memasak dan menjaga rumah, taman, dan juga ternak-ternak. Orang akan mengira mereka memiliki kehidupan yang damai dan penuh sukacita. Memiliki keinginan untuk menginginkan kehidupan yang lebih baik dan bekerja keras untuk itu adalah tujuan hidup yang besar. Tetapi tidak ada jalan pintas menuju sukses. Keserakahan tidak mengenal kedamaian atau kepuasan dan seringkali dapat mengarah ke jalan yang berbahaya. Ini banyak sekali. Sekarang kita memiliki lebih dari cukup uang untuk membeli gerobak baru dan kuda juga. Bagus sekali. Apa yang terjadi padamu? Bagaimana kau bisa bahagia hanya dengan gerobak dan juga kuda? Jadi, mau apa lagi? Akan jauh lebih mudah untuk mengangkut muatan ke pasar dengan gerobak baru dan juga kuda yang kuat. Perahu kita sudah kokoh dan juga besar, apalagi yang dibutuhkan nelayan. Bagaimana dengan kereta besar dan juga rumah besar? Bagaimana kalau berkeliling dunia tanpa peduli dan memiliki cukup emas untuk disimpan dan dilupakan? Bagaimana dengan ruangan yang penuh dengan harta? Jangan itu lagi, Falky. Untuk apa kita membutuhkan harta? Kita memiliki cukup uang untuk membeli apapun yang kita butuhkan. Kita hidup di pulau yang indah ini dan orang-orang dengan persahabatan dan persaudaraan yang kau dan aku bagikan. Mengapa ini tidak cukup? Ini tidak akan cukup. Aku berhak mendapatkan lebih banyak, Casper, dan aku tidak akan pernah bisa mendapatkannya dari memancing. Jadi, apalagi yang bisa kau lakukan di pulau ini? Temukan harta karun yang telah lama hilang? Itu dia. Itulah tepatnya apa yang akan terjadi. Bagaimana lagi kita bisa kaya di pulau ini? Kau mengatakannya, temanku, kita akan mendapatkan keberuntungan, keajaiban besar yang akan memberi kita harta karun. Harta karun yang sangat luar biasa yang bahkan tidak pernah kita impikan. Casper, aku bisa merasakannya. Serangan ajaib besar akhirnya akan terjadi dalam hidup kita. Dengan berlalunya hari, Falky menjadi semakin terobsesi untuk menemukan keberuntungan itu. Keajaiban untuk menemukan harta karun itu. Hatinya tidak lagi dalam memancing, yang merupakan perdagangan yang sangat baik baginya. Sebaliknya, ia menghabiskan waktu menjelajahi gua demi gua di pulau kecil itu. Tapi dia tidak menemukan apa-apa.
Dia semakin terobsesi untuk menemukan harta karun itu. Di mana itu? Hei, kau kembali. Kemana saja kau sepanjang hari? Di mana harta karun itu? Aku telah menjelajah setiap gua di pulau itu. Mungkinkah itu tersembunyi di kedalaman tanah? Di langit? Di bawah air? Di bawah air. Itu dia. Aku mencari di tempat yang salah. Apa yang kau bicarakan, Falky? Aku telah mencari di tempat yang salah. Siapa yang akan menyembunyikan harta karun di gua? Harta kita ada di bawah air. Mungkin di dalam kapal. Hancur dan tenggelam di bawah laut. Berabad-abad yang lalu. Dan semua emas, semua harta itu masih ada di sana. Di suatu tempat di bawah laut. Aku yakin itu. Jangan harta karun lagi, Falky. Laut itu sangat luas membentang ratusan kilometer. Di mana kau bisa menemukan kapalnya, Falky? Hentikan pikiran itu. Kita memiliki lebih dari cukup uang untuk menjalani hidup yang nyaman. Kita memiliki persahabatan kita. Kita tidak membutuhkan yang lain. Aku tidak akan menyerah. Tidak ketika aku tahu di mana harta karun itu. Kita akan menemukannya, Falky. Kita akan temukan. Falky, tunggu. Sekarang Falky mulai mencari harta karun itu siang dan malam. Tidak pulang ke rumah selama berhari-hari bersama, tidur di kapalnya, tidak melemparkan jaringnya untuk mencari ikan tetapi untuk emas. Karena Falky telah berhenti memancing dan berdagang, dan Casper hampir tidak dapat mengelola penangkapan ikan dan perdagangan, uang mereka juga mulai habis. Casper harus menjual kuda dan sapinya untuk mendapatkan uang. Kemudian Casper mulai melakukan pekerjaan serabutan seperti menjual sayuran yang dia tanam, membantu orang-orang di pulau itu, semuanya untuk bisa bertahan hidup. Tapi Falky tidak melihat dan menghargai itu semua karena yang dia lihat hari ini adalah mencari emas. Suatu hari, ketika dia berada di laut, Falky melihat sebuah perahu kecil yang aneh mendekatinya. Seorang pria tua dan aneh berada di atasnya. Perahu itu tidak memiliki kemudi dan tidak ada layar. Falky bertanya-tanya bagaimana kapal itu berlayar begitu jauh di laut. Perahu itu mendekat dan pria itu berbicara. Jadi kau sedang mencari harta karun? Ada sebuah kapal yang besar yang mengarungi perairan ini ratusan tahun yang lalu. Kapal itu penuh dengan harta yang jauh lebih besar dari yang pernah dilihat manusia sebelumnya atau sejak itu. Tapi badai menenggelamkannya di laut ke dalam keheningan abadi dan kegelapan. Harta itu adalah milikku. Tunjukkan di mana kapalnya. Tidak secepat itu, Falky. Badai mengambil kapal dan badai akan membawanya kembali untukmu. Hanya untuk 1 hari. Dan kau akan membawa 1 teman di dalam gua besi. Di sana, kau akan menghabiskan 1 malam di tengah badai berbaring di tanah. Kau tidak akan bergerak, kau tidak akan mengeluh. Kau akan berani menghadapi badai dan mungkin harta itu akan datang kepadamu. Kapan aku melakukan itu? Akan ada badai besok malam. Berada di sanalah segera setelah matahari terbenam. Falky bergegas pulang untuk membuat persiapan untuk malam berikutnya. Dengan bersemangat, dia menceritakan semuanya kepada Casper. Tapi tentu saja, Casper tidak merasa senang. Falky, satu-satunya uang dan kekayaan yang menghasilkan kebaikan adalah yang kita peroleh dengan keringat kita sendiri. Harta karun apapun yang membutuhkan badai untuk menampakkan dirinya, harta apapun yang seharusnya menjadi milik orang lain, tidak akan membawa kebaikan bagi kita. Hentikan kegilaan ini, Falky. Kembalilah. Kau mesin nelayan terbaik dan pedagang paling cerdik di pulau ini. Kau memintaku untuk menyerah sekarang ketika impian seumur hidup kita akan segera menjadi kenyataan? Ketika kita sudah sangat dekat dengan menemukan harta karun kita? Tidak mungkin. Apakah kau ikut denganku atau tidak? Atau aku akan pergi sendirian? Tentu saja aku akan ikut. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendiri. Tapi hentikan pencarian yang tidak berguna, berbahaya, dan buruk ini. Dengarkan aku sekali ini saja. Oke,
Kalau begitu, mari kita ambil beberapa tali yang kekar dan oh ya, di mana gerobaknya? Kita akan membutuhkannya untuk mengambil semua harta karun kita. Itu bukan harta milik kita, Falky. Falky dan Kasper berangkat dan mencapai batu di luar gua. Badai dahsyat mengamuk malam itu dan Falky bertekad untuk menemukan harta karun itu tergeletak di tengah hujan dan juga kilat. Kasper terus memintanya untuk berhenti melakukan ini, tetapi Falky tidak mendengarkannya sama sekali. Saat fajar menyingsing, Falky menggigil kedinginan. Badai mereda dan Falky melihat sebuah prosesi besar orang aneh berjalan seolah-olah di awan kabut. Ketika mereka sampai di dekat Falky, Falky ketakutan, tetapi masih cukup berani untuk bertanya. Kau siapa? Dan di mana harta itu? Aku adalah kapten kapal yang tenggelam, dan ini adalah penumpang dan awakku. Kami berada di kapal saat kapal tenggelam di bawah laut di dalam gua. Kau memiliki 1 hari untuk mendapatkan harta. Dan prosesi itu menghilang tiba-tiba seperti yang terlihat. Kasper yang selalu dekat dengan temannya itu tidak melihat apa-apa. Jadi kita masih belum tahu apakah ini nyata ataukah hanya imajinasi Falky. Tapi Falky bangkit dan berlari ke gua. Kita hanya punya 1 hari untuk mengeluarkan harta itu. Itu ada di bawah air di dalam gua. Tapi gua itu terlalu dalam dan berbahaya. Hentikan, Falky. Aku akan pergi ke bawah. Kau pegang tali ini erat-erat. Falky menelusuri permukaan batu yang panjang dan mencapai air di bawah. Dia menyelam ke dalam dan setelah beberapa waktu dengan susah payah dia menarik sebuah peti. Dan ketika dia membukanya, dia melihat isinya penuh dengan emas. Hah? Kasper, aku menemukannya. Aku menemukannya. Sekarang kembalilah. Kau sudah menemukannya. Tidak mungkin. Pasti ada lebih banyak lagi. Pikirkan semua harta karun yang ada di bawah permukaan. Kita punya 1 hari penuh, Kasper, untuk mengeluarkannya. Aku akan menyelam lagi. Falky, jangan membahayakan hidupmu sebagai jalan pintas menuju sukses, saudaraku. Kita akan bekerja keras dan bersama-sama mewujudkan impianmu. Dan itu adalah hal terakhir yang terdengar tentang Falky. Kasper menuruni gua untuk mencari temannya selama 3 hari berturut-turut. Tetapi Falky tidak dapat ditemukan. Kasper begitu hancur hatinya karena kehilangan harta terbesarnya, yaitu temannya. Bahwa dia bahkan tidak memikirkan peti emas yang telah ditemukan oleh Falky. Tetapi perjuangan Kasper di masa lalu telah mengajarinya untuk mengandalkan dirinya sendiri. Dia bukan lagi pria yang malas seperti dulu. Bertani dan berdagang untuk memperbaiki rumah dan perabotan membuatnya mendapatkan kehidupan yang baik. Beberapa tahun kemudian, Kasper menikah dan hidup bahagia bersama dengan keluarganya. Tetapi hatinya sakit untuk sahabatnya Falky. Bukan hanya karena dia tersesat, tapi karena Falky telah menyerahkan harta persahabatan dan perdagangan yang luar biasa yang mereka miliki hanya untuk keserakahannya. Apa yang kupelajari dari hidupku adalah berbahagialah dengan dirimu sendiri dan lakukan yang terbaik. Hargai apa yang kau miliki sekarang. Cinta, keluarga, persahabatan adalah harta kehidupan yang sesungguhnya. Tentu saja kau dapat memiliki impian untuk hidup yang lebih kaya, tetapi wujudkan itu semua dengan bakat dan kerja kerasmu. Dunia cukup berlimpah untuk memenuhi impian semua orang, tetapi tidak cukup besar untuk keserakahan 1 orang.